Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu NSIN Regional DIY, berjumpa kembali kita bersama-sama di acara SRB DIY 2020 berbagi di hari Kamis 20 September 2020 pukul 13 WIB. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, Bunda-bunda semuanya? Mudah-mudahan sehat. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Sehat. Mudah-mudahan dalam keadaan bahagia, ceria, dan sehat selalu. Amin. Kegiatan ini mengangkat tema sosialisasi dan penerapan rumah belajar untuk PAUD bersama NSINTK Regional Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang terhormat Ibunda Ketua Ikatan NSINTK Ibunda Rita Nurunisa MPD, yang kami hormati Ibunda Korwil Ikatan NSIN Regional Daerah Istimewa Yogyakarta bersama jajaran pengurus wilayah. Yang kami hormati, kami banggakan Ibunda narasumber SRB DIY 2020 berbagi, Bunda Sulistianingsih SPDI dari TK Bakti Insani Sleman, dan Bunda Sitiana Mariana SPD dari TK Mardi Siwi. Yang kami hormati, kami sayangi, kami rindukan Bunda-bunda hebat, bapak-bapak hebat juga dari Ikatan NSINTK Regional DIY yang berbahagia. Bapak Ibu NSINTK yang berbahagia, kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan kita sebagai guru TK dalam pemanfaatan konten rumah belajar yang telah disediakan oleh Pusdatin Kemendikbud. Bapak Ibu NSINTK yang berbahagia, acara kita di siang ini terlaksana atas support dan dukungan penuh dari Bapak Ibu semuanya, anggota Ikatan NSINTK Regional DIY, dan kita laksanakan secara daring virtual dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dengan sumber hebat kita. Beliau kompeten baik dalam bidang literasi, pemanfaatan teknologi komunikasi, ataupun kompetensi pedagogik profesional yang sebagaimana kita ketahui. Oke, baiklah. Dengan tidak berpanjang lebar, marilah kita memasuki acara pertama kita, yaitu pembukaan. Sebagai ucapan rasa syukur atas terselenggaranya acara ini, patut kita panjatkan doa agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mari kita buka dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama selain Islam, mari membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan yang kedua adalah sambutan Ibunda Ketua NSINTK Ibunda Rita Nurunisa MPD. Sungguh merupakan rasa syukur dan bahagia beliau bisa hadir di pertemuan virtual kita kali ini bersama INNS DIY yang luar biasa, tamu undangan, bukan undangan ya, ini tamu luar biasa kita ini dari Bandung. Wajah dan inspirasi dari untaian kata-kata beliau yang selalu mampu menyemangati kita semuanya, khususnya saya. Mari kita simak sambutan beliau. Kepada Bunda Rita Nurunisa, waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Sulis, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Suara saya terdengar, Bun? Terdengar, Bunda? Halo? Dengar Halo, jelas. Oke, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada sahabat-sahabat hebat Ikatan NSINTK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Yogyakarta Istimewa. Salam dari saya, dari Jawa Barat. Sekarang saya tinggalnya di Sumedang. Teman-teman pasti kenalnya saya dari Bandung ya, Bunda semuanya. Sampai saat ini domisili masih, KTP-nya masih di Bandung. Tapi tinggal sekarang sudah di Sumedang, Bunda semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat berkahnya lah, alhamdulillah saya diberikan kesempatan melalui Bu Sulistianingsih bisa bertatap muka secara virtual bersama sahabat-sahabat Ikatan NSI NTK. Di sini banyak kakak-kakak saya, banyak inspirasi-inspirasi saya, ada Bu Nur, ada Mbak Fajar, ada Bu Mus, dan Bu Anjar, ada Bu Emi, Bu Sulis juga, Bu Sulistiawati termasuk di dalamnya. Semuanya selalu memberikan inspirasi dan motivasi yang luar biasa. Bu Evi juga, terima kasih. Semua sahabat-sahabat Ikatan NSI NTK, semoga dengan pertemuan ini kita bisa lebih saling mengenal ya. Beberapa waktu lalu saya sempat juga menjadi narasumber untuk instruktur nasional dari DIY, tapi mungkin mohon maaf beberapa ingat, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan-pertemuan ini bisa kita saling mengingatkan kembali dan reuni kecil lah ya untuk kita semua. Terkait dengan kegiatan kita hari ini di sosialisasi dan penerapan portal rumah belajar, di mana Mbak Yusulis, saya panggilnya Mbak Yusulis ya, Kepala Divisi Teknologi Ikatan NSI NTK, menjadi salah satu duta rumah belajar. Di sini ditemani dengan Ibu Sitiana Mariana ya. Suatu hal yang luar biasa menurut saya dan menjadi harapan yang besar buat Ikatan NSI NTK, duta rumah belajar di tahun 2020 bisa lahir dari Ikatan NSI NTK. Semoga Mbak Yusulis terus naik ke level berikutnya, sekarang di level 4, dan bisa terus menuju Duta Rumah Belajar 2020 perwakilan daerah istimewa Yogyakarta. Mari kita aminkan semuanya, sahabat-sahabat hebat. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga beliau bisa mengemban amanah yang saat ini menjadi pilihannya Mbak Yusulis untuk bisa mempromosikan atau mensosialisasikan program yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini Pusdatin ya selaku bagian dari Kemendikbud untuk mensosialisasikan programnya yang sebetulnya sudah lama diluncurkan. Namun saat ini masih kurang tersosialisasi di Indonesia tercinta, mungkin juga di daerah istimewa Yogyakarta. Salah satunya mudah-mudahan kita sebagai anggota Ikatan NSI NTK bisa menjadi change agent, agen-agen perubahan, agen-agen yang juga bisa memberikan informasi-informasi bermanfaat buat sahabat-sahabat kita, tidak hanya di Ikatan NSI NTK, tapi untuk seluruh guru-guru yang ada di Indonesia, atau juga orang tua murid, dan masyarakat secara luas, untuk bisa kita berikan informasi kalau pemerintah juga membuat portal belajar yang bermanfaat dan gratis untuk para pendidik maupun para peserta didik kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah kita, dalam hal ini Kemendikbud. Ini bukan hal yang, jangan sampai menjadi kerja yang sia-sia begitu ya, tapi dengan adanya kita semua, kita bisa menginformasikan kepada semua sahabat kita untuk bisa menggunakannya. Harapan dari saya, Ikatan NSI NTK, sebagaimana visi yang kami sampaikan jika Ikatan NSI NTK adalah organisasi yang ingin selalu berkolaborasi harmonis dengan semua mitranya, baik itu pemerintah, swasta, maupun organisasi profesi yang sudah ada, yang tentunya menjadi inspirasi dan juga menjadi orang tua kami begitu ya, karena sudah lebih dahulu ada, namun kami sangat menghormati dan juga kami ingin menjadi bagian dari yang memajukan pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan anak usia dini.
Mudah-mudahan semua niat baik kita dapat bisa diterima oleh berbagai pihak sehingga kita bisa sama-sama berpegangan tangan, saling bahu-membahu dan berkolaborasi, bersinergi untuk menciptakan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Begitu mungkin harapan dari saya dan harapan dari Ikatan NS INTK selaku visi dari Ikatan NS INTK. Harapan saya juga teman-teman di DIY ini banyak sekali yang memiliki potensi dan prestasi yang luar biasa. Ikatan NS INTK sangat terbuka untuk menerima berbagai potensi yang dimiliki oleh teman-teman untuk dibagikan kembali, di-sharekan kembali kepada kami di Ikatan NS INTK. Insya Allah semoga ilmunya semakin berkah, bermanfaat, dan bisa menjadi sesuatu yang bisa menciptakan inovasi, bahkan juga menjadi karya-karya terbaik bagi guru-guru TK di Indonesia. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat buat semuanya. Meskipun kita saat ini tengah COVID, tidak bisa bertatap muka, semuanya bisa selalu dalam perlindungan Allah, dimudahkan semua urusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin atas doanya Bunda Rita dan atas harapan-harapan Bunda Rita nanti menjadi harapan kita bersama deh di sini untuk selalu maju dan berinovasi. Terima kasih Bunda Rita atas semangat, motivasinya karena Bunda Rita adalah motivator bagi kita semuanya di sini. Insya Allah, sama-sama Bunda. Semuanya motivator saya. Terima kasih Bunda Rita. Selanjutnya Bapak Ibu Ikatan NS INTK Regional Daerah Istimewa Yogyakarta. Sungguh luar biasa dengan melihat wajah-wajah di layar laptop saya ini, Masya Allah, sudah bertahun-tahun kayaknya kita tidak bertemu dengan Bu Anjar, Bu Retno. Ya. Masya Allah, Bu Farida kemarin masih bertemu di grup. Bu Evi, Iya. ya, Bu Eti, walaupun kami sewilayah Bantul, tetapi jarang sekali bertemu dengan teman-teman Bantul, ya Masya Allah. Ini ada Pak Tanto, jadi ingat masa lalu Pak Tanto, Bu Susma dan semuanya. Oke, baiklah. Selanjutnya, acara yang ketiga adalah sambutan dari atau prakata dari Korwil Ikatan NS INTK Regional Yogyakarta. Dalam hal ini Bunda Eni Kustrini SPD dari TK Negeri 3 Yogyakarta belum bisa hadir dikarenakan sedang takziah di wilayah Kecamatan Kasihan, kebetulan wilayah yang sekecamatan dengan saya. Tapi karena di sini sudah hadir Pak Tanto, apakah Pak Tanto bersedia untuk mewakili Bu Emi Kustrini untuk memberikan prakata 2 kata, Bapak? Halo, Pak Tanto? Belum ada jawaban ya? Belum ada jawaban. Ya. Sambil menunggu Pak Tanto merespon, nanti kita lanjutkan ke acara selanjutnya ya Bunda Sulistia. Di masa pandemi ini, pembelajaran jarak jauh yang pastinya ini hal yang baru bagi kita dan dulu tidak pernah terbayang oleh kita, membuat kita semua harus beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Guru dituntut melek teknologi dan merencanakan pembelajaran pun dengan memanfaatkan TIK harus terus diupdate, diupgrade keilmuan kita ya. Pemanfaatan konten rumah belajar yang telah disediakan oleh pemerintah, banyak dari kita yang belum mengetahui ya, khususnya saya dalam hal ini yang sudah rindu dengan ketemu Bu Sulistia untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Ya. Dan kali ini merupakan kesempatan emas kita untuk mengupdate ilmu yang akan langsung kita dapatkan dari SRB DIY, Ibu Sulistianingsih SPDI dari TK Bakti Insani, TKIT Bakti Insani.
yang tentunya sosok pribadinya sudah dekat dengan kita, karena beliau juga salah satu inspirator di grup kita di regional DIY ya. Walaupun jauh di mata, tapi dekat di hati ya Bunda. Mari kita Amin. sambut, ya kita sambut narasumber kita, SRBDIY Ibu Sulistianingsih SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Sulis. Tos dulu dong, nama kita sama. Iya, teman-teman coba siang-siang kita lihatkan wajahnya separuh aja. Cit, minggir separuh. Mana separuh aja. Alhamdulillah. Berarti bisa terdengar ya suara saya di Bandung sama di kota Jogja, di Bantul, semuanya bisa mendengar suara saya. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua sudah berkenan gabung di sharing ya kita. Saya bukan pemateri tapi hanya memberikan info sedikit. Mungkin teman-teman juga sudah paham ya dengan rumah belajar. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah mempertemukan kita di virtual room ini sehingga kita bisa bertatap maya, saling reuni. Ada yang lama banget nggak jumpa, ada yang beberapa bulan. Itu semua hanya karena karunia Allah. Selanjutnya kepada Bu Rita, terima kasih telah memberi semangat kepada kami ya Bu Rita. Dari Bandung datang ke Jogja spesial. Nanti malam kita ke 0 km ya Bu Rita, insya Allah kami antar. Ya, mau ke Iya. Bromo juga. Oh iya. Baiklah, teman-teman langsung saja ya. Saya di sini sama Bu Sitiana Mariana yang masuk ke level 4. Ini adalah takdir ya, kalau dari kemampuan jauh teman-teman mungkin juga lebih baik ya dari kami, tapi Allah menakdirkan kita untuk belajar lagi di level 4 bersama kakak-kakak jenjang di atasnya. Karena kita anak ragil ya di sini, di ini hanya berdua, yang lainnya jenjang SD, SMP, dan SMK. Dan kita tidak bisa semereka ya expert ke rumah belajar karena memang jenjang TK, anak-anaknya tentu saja belum bisa menggunakan sendiri tanpa bantuan orang tua. Jadi nanti kita Bu Guru yang bisa menggunakannya, terus kita berikan ke anak kita. Kalau jenjang di atasnya kan mereka bisa update sendiri, bisa belajar sendiri dengan gadget mereka ya. Izinkan saya untuk share screen sedikit ya. Sudah terlihat share screen saya? Sudah ya. Karena kita PAUD, saya pun ambil tema rumah belajar untuk PAUD ya. Karena rumah belajar ini memang adalah portal yang dibuat oleh Kemdikbud dan gratis, beda dengan Ruang Guru dan portal-portal yang lainnya ya. Tapi di masyarakat lebih banyak yang lebih mengenal ke Ruang Guru karena Ruang Guru diiklankan di televisi ya dengan begitu gencar dengan para artis. Tapi kalau rumah belajar artisnya ya maaf saya dan Bu Ana ini coba-coba jadi artis karena memang Kemdikbud artisnya ya guru itu sendiri ya, artis yang untuk mensosialisasikan produk PKB dan EduGame. Di sini anak-anak PAUD yang bisa kita pakai ada BSE, ini ada beberapa buku PAUD ya, terus Wahana Jelajah Angkasa, ini sangat menarik sekali. Mungkin kalau kita pas tatap muka dengan anak-anak, kita bisa besok kita setelkan ya di sekolah, di kelas kayak gitu ya. Kalau sekarang mungkin kalau yang ada orang tuanya sudah terbiasa dengan gadget dan dengan laptop, mungkin juga anak-anaknya juga bisa disetelkan. Terus ada EduGame di sini juga sangat menarik sekali, bisa anak-anak gunakan. Itu isi dari beberapa fitur tentang rumah belajar. Nah, selanjutnya ini yang paling pokok kita
siapa yang sudah gunakan portal Rumah Belajar jari 2? Yang sudah gunakan portal Rumah Belajar, Bu Rita. Terus apa lagi? Yang belum, ya ini ada langkah-langkahnya. Ya Bu Rita, angka 2 itu nggak harus gini ya Bu Rita ya. Gini juga bisa 2, ya. Jarinya nggak harus gini. Tapi udah enakan gini ya. Ya. Ini langkah-langkahnya kita buka dulu. Mungkin yang ibu-ibu yang bisa ada dekat laptop atau HP, ini ada cara untuk masuk ke melalui web ya. Jadi dengan laptop kita juga bisa masuk dengan ketik belajar.kemdikbud.go.id. Terus nanti kita buat akun di sini. Yang belum punya akun, kalau sudah punya akun, sudah terdaftar, tinggal masuk biasa ya. Kita pilih login terus masuk. Kalau yang belum punya akun, kita pilih buat akun. Terus nanti kita sebagai apa mendaftarnya, umum, guru, atau sebagai murid. Jadi ini bisa digunakan untuk wali murid kita, sebagai guru kita sendiri, dan sebagai murid juga bisa kita gunakan. Jadi kalau kita download, kalau anak-anak kita sudah SMP, SMA juga bisa kita gunakan ya. Yang SMP, SMP, SD itu bisa mencari bank soal di sana. Ini yang tata cara menggunakan web. Terus ada juga melalui akun Google, ini lebih gampang lagi. Di bawahnya kita klik belajar.kemdikbud.go.id, kita langsung pilih pakai akun Google di sini. Langsung pilih akun yang mau didaftarkan, nanti masuk juga. Mau sebagai umum, guru, atau murid. Ini kalau lewat akun Google ya, jadinya nanti di dalamnya juga akan mengisi data-data secara lengkap. Selanjutnya, Rumah Belajar juga akan kita gunakan dengan mudah lewat gadget kita. Jadi belajar di mana saja tadi, karena gadget itu selalu ada di saku ibu-ibu. Ya enggak? Siapa yang kalau ketinggalan mesti pulang ngambil gadgetnya. Ya, Rumah Belajar ini bisa kita buka di gadget kita dengan download langsung ya, ketik Rumah Belajar lewat Play Store, terus kita install, kita bisa gunakan portal Rumah Belajar ini. Ini tentang pembuatan akun di Rumah Belajar. Bapak Ibu pasti sudah familiar ya, nanti tinggal praktek aja, langsung dibuat untuk langsung login, langsung bisa digunakan dan diuprek di dalamnya. Semua media itu punya kelebihan dan kekurangan, tinggal bagaimana kita manfaatkan sesuai kebutuhan dan kondisi kita. Dan kita di sini ya ada, kalau karena saya seorang muslim ya, didilah anakmu sesuai zamannya, seperti sahabat Rasul ya. Kalau kita dulu zaman SD kelas 1 baru belajar INI, ini Ibu Budi ya, tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi, kelas anak-anak sekarang sudah lebih mahir ya, jadi kita harus mendidik sesuai zamannya, dan gurunya pun juga harus up to date sesuai zamannya. Jadi nggak ada yang bilang karena sudah tua tapi kita tetap semangatnya muda. Ya. Terus kita harus mendidik juga dengan karakter anak dan imajinasi mereka. Ya mungkin dari saya itu untuk pembuatan akun di Rumah Belajar, nanti ibu-ibu bisa mencobanya, atau yang sekarang bisa langsung HP-nya muat, bisa langsung download lewat Play Store. Iya. Itu Bu Sulis dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan secara lengkap fitur-fitur yang ada di portal Rumah Belajar oleh teman saya, Ibu Siti Ana Mariana. Terima kasih, saya cukupkan. Semoga nanti lebih jelas lagi. Mic belum dibuka. Mic-nya belum dibuka, Bu Sulis. Ya. Terima kasih Bunda Sulis ya atas penjelasannya tentang portal Rumah Belajar, dan ini menjadi pembuka bagi kita untuk mengenal Rumah Belajar, dan pasti belum puas ya karena memang belum mengetahui kedalaman pemanfaatannya.
Oke, selanjutnya kita akan bertemu di memasuki sesi kedua, yaitu bersama Bunda Siti Ana Mariana. Iya, Bunda Siti Ana Mariana. Ya, Assalamualaikum Bunda Siti Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bunda serta bunda-bunda semuanya di sini. Maaf ini saya nderek gabung, sudah diizinkan. Terima kasih sekali. Ya, ternyata cantik sekali sebagaimana Alhamdulillah ya Allah. Semua bunda di sini cantik, nggih. Bagaimana, sehat Bunda? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, nggih. Amin, amin. Ya, terima kasih sebelumnya Bunda sudah ya, berkenan meluangkan waktu untuk kami di sini untuk berbagi ilmu. Oke, baik Bapak Ibu, monggo kita gunakan kesempatan kali ini untuk menggali ilmu dan pengalaman dari sahabat kita Bunda Siti Ana Mariana. Untuk mempersingkat waktu, monggo kepada Bunda Siti Ana Mariana, waktu kami persilakan dengan materi pemanfaatan fitur rumah belajar. Iya. Kepada Bunda kami persilahkan maksimal 30 menit karena waktu, Bunda. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibunda Rita Nurunisa MPD selaku Ketua Ikatan NSI NTK. Yang kedua Ibu Korwil NSI NTK Region Yogyakarta atau yang mewakili. Selanjutnya Ibu-ibu NSI NTK Region Daerah Istimewa Yogyakarta yang semuanya hebat, yang saya hormati pula. Serta tak lupa terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terutama untuk Ibu Sulistianingsih selaku kolaborator saya di sini. Terima kasih banyak sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi bersama ibu-ibu semua di sini. Karena seperti yang dingendikake Bu Sulis tadi, nggih, Bu Sulistianingsih itu sebagai inspirator, tidak cuma untuk ibu-ibu di NSI NTK, tapi juga untuk diri saya secara pribadi. Karena selama mengikuti pembatik dari level 1 sampai di level 4, beliaulah inspirator saya, seperti itu. Di saat saya sudah mau mundur alon-alon, Bu Sulislah yang mendorong saya dari belakang. Sekali lagi terima kasih. Nggih, saya lanjutkan. Mohon izin sebelumnya saya izin share screen nggih ibu-ibu. Apakah sudah muncul? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, mungkin tadi sudah disebutkan sama Ibunda Sulis, tapi saya memperkenalkan diri saya dulu nggih. Nama saya Siti Ana Mariana, mengajar di TK Mardisiwi, Kecamatan Sleman, satu naungan IGTK IGRI dengan Bu Sulistianingsih. Di sini ada satu sahabat seperjuangan saya sebenarnya yang sudah saya kenal, Ibu Siti Marlina, tapi beliau kayaknya baru ditutup videonya ya. Salam kangen Bu Lina, maaf nggak kelihatan gambarnya, semoga semua diberikan kesehatan. Lanjut ke materi nggih ibu-ibu semuanya. Di sini saya akan mengangkat materi pemanfaatan konten dan fitur rumah belajar untuk pembelajaran di PAUD. Seperti sudah dijelaskan Bu Sulis tadi, ada beberapa fitur utama dan fitur lainnya yang ada di rumah belajar yang bisa kita manfaatkan selaku guru, dan juga ada yang bisa memanfaatkan dari wali murid ataupun siswa ya, terutama untuk siswa yang sudah bisa mengoperasikan Android atau sudah bisa mengoperasikan laptop bisa langsung mengakses. Tapi karena kita di jenjang PAUD, maka kita yang harus bisa memanfaatkannya untuk anak-anak didik kita. Saya ulangi sebentar sedikit ya, tentang fitur utama di rumah belajar. Yang pertama tadi ada sumber belajar yang berisi konten dalam bentuk media interaktif. Yang kedua ada kelas digital.
yang berisi LMS pembelajaran jarak jauh yang dilengkapi dengan bahan ajar serta multimedia. Selanjutnya ada bank soal yang berisi soal-soal latihan, ulangan atau ujian. Dan yang keempat dari fitur utama adalah ada laboratorium maya yang berisi kegiatan simulasi kegiatan praktikum. Sedangkan fitur pendukung lainnya ada 5, yaitu buku sekolah elektronik berisi buku-buku pembelajaran K13 dan KTSP. Selanjutnya ada modul digital berisi buku dengan materi tertentu, peta budaya berisi konten-konten budaya yang ada di Indonesia. Yang keempat, wahana jelajah angkasa berisikan konten tentang ruang angkasa. Dan terakhir adalah PKB yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Cara mengakses portal rumah belajar ada 2 cara nggih. Yang pertama melalui aplikasi yang bisa kita unduh di Play Store atau App Store. Yang selanjutnya bisa melalui website dengan alamat belajar.kemdikbud.go.id. Alur pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran yang pertama harus kita lakukan sebagai guru, yaitu 1, registrasi di portal rumah belajar agar kita bisa mengakses serta mengunduh konten yang ada di dalam portal rumah belajar. Yang kedua, kita bisa memilih konten sesuaikan dengan tingkat pendidikan, karena di dalam rumah belajar disediakan konten-konten untuk jenjang pendidikan mulai dari SLB, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Setelah kita memilih konten dan menyesuaikan dengan jenjang pendidikan kita, kalau kita di PAUD ya, kita selanjutnya membuat RPPM atau RPPH sebagai rencana kegiatan pembelajaran kita, sesuaikan dengan tema, sesuaikan dengan subtema, dan kita tentukan kegiatan apa yang kita ambil. Setelah kita menentukan tema dan merencanakan kegiatan pembelajaran, kita bisa melakukan langkah yang selanjutnya, yaitu memilih fitur. Fitur di sini kita sesuaikan dengan rencana kegiatan yang ada di RPPH. Kalau sekarang di masa pandemi kita pakainya RPPM ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita ambil dari rumah belajar untuk mendukung pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan selama masa pandemi ini. Dan yang terakhir yang terpenting yang kita lakukan adalah melakukan evaluasi. Lanjut, di sini adalah langkah-langkah membuka sumber belajar untuk kegiatan pembelajaran di PAUD. Dari 9 fitur utama dan fitur pendukung yang ada di rumah belajar yang bisa match dengan pembelajaran kita di PAUD, salah satunya adalah fitur sumber belajar. Melalui Android kita bisa mengakses fitur sumber belajar dengan cara yang pertama kita harus mengunduh dulu aplikasi rumah belajar dari Play Store atau App Store. Jika kita sudah mengunduh aplikasi, maka di tampilan handphone kita akan muncul logo rumah belajar yang seperti ini. Ketika kita akan masuk, kita tinggal klik di sini, maka akan muncul halaman depan seperti ini. Di halaman depan di sini kita bisa memilih sumber belajar. Ketika kita mengklik sumber belajar, selanjutnya yang kita pilih adalah pilih jenjang pendidikan yang akan kita ambil kontennya. Di situ sudah ada mulai yang tadi sudah saya sebutkan dari SLB, PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Maka kita pilih jenjang yang PAUD. Jenjang PAUD pun di sini sudah disediakan konten mulai anak dari usia 0 tahun. Karena kita di TK, maka kita pilih yang usia 5 tahun. Selanjutnya kita klik PAUD dan tampilkan topik. Setelah kita tampilkan topik, maka akan muncul berbagai konten di situ. Ada yang berupa media audio, ada juga yang video. Monggo silahkan dipilih yang sesuai dengan rencana kegiatan yang akan kita lakukan, dan semua konten di sini bisa kita akses baik melalui online maupun offline. Jika akan diterapkan ke anak-anak dengan cara offline,
Yang kita lakukan adalah dengan mengunduh konten yang ada di dalamnya, dengan syarat tadi kita harus mendaftarkan diri dan mempunyai akun di Rumah Belajar. Yang berikut adalah cara mengakses sumber belajar yang ada di website. Karena sedikit berbeda nggih, Ibu-ibu, tampilan di aplikasi Android sama yang di website. Setelah kita masuk di belajar.kemdikbud.go.id, maka akan muncul tampilan di beranda seperti ini. Sedikit berbeda dengan tampilan yang di Android nggih. Setelah muncul seperti ini, kita sama seperti yang tadi, pilih sumber belajar, kita klik coba sekarang, dan selanjutnya ada menu garis 3 di pojok kiri atas, kita klik untuk memilih jenjang pendidikan yang akan kita buka kontennya. Mulai dari SLB seperti tadi sudah saya sebutkan sampai SMK sudah ada di situ, maka kita klik yang jenjang PAUD. Nah, setelah kita klik jenjang PAUD, maka akan muncul banyak sekali konten. Di situ ada konten audio dan konten video. Kalau sudah sampai di sini sudah hampir sama dengan yang di versi Android. Macam-macam kontennya bisa kita lihat secara online maupun bisa kita unduh dan kita gunakan secara offline. Selain sumber belajar, ada beberapa sumber belajar partner Rumah Belajar yang bisa kita gunakan juga untuk pembelajaran kita di PAUD. Salah satunya ada TV Edukasi, yaitu yang di dalamnya berupa konten media audiovisual, ada Suara Edukasi, kontennya berupa media audio, M Edukasi. Ya, di sini banyak sekali media ya, karena media dikembangkan oleh BPMRK. Selanjutnya ada Radio Edukasi, berisikan produk audio hampir sama dengan Suara Edukasi, dan yang terakhir dan yang paling menyenangkan anak-anak sekarang ya, ada game edukasi. Jadi jika selama ini anak-anak kita bermain gadget di rumah hanya untuk game-game yang seru-seruan, dengan adanya game edukasi kita bisa memberikan game yang sifatnya mendidik, game yang juga selain bermain ada muatan pembelajaran di dalamnya. Berikut ini langkah membuka aplikasi TV Edukasi. Sekali lagi nggih, untuk sumber belajar pendukung partner Rumah Belajar tadi hanya bisa kita buka melalui website. Untuk di aplikasi Android belum bisa. Kalau mau membuka di aplikasi Android maka kita harus mengunduh terlebih dahulu di Play Store. Tapi jika kita membukanya di website maka kita langsung dapat mengakses melalui Rumah Belajar. Nanti setelah kita membuka beranda Rumah Belajar melalui alamat belajar.kemdikbud.go.id tadi, kita scroll ke bawah maka akan muncul sumber-sumber belajar lainnya di sini. Karena kita mau masuk ke TV Edukasi, maka silahkan nanti klik TV Edukasi. Akan muncul beranda seperti ini. Di beranda ini kita memilih konten video on demand. Setelah kita klik video on demand, maka akan muncul beberapa konten berupa video pembelajaran untuk PAUD, dan istimewanya di sini selain video untuk anak-anak, ada juga video untuk orang tua yang bersifat parenting. Jadi di masa pandemi misalnya kita kalau sebelum pandemi biasa menjadwalkan parenting untuk kegiatan orang tua di sekolah, karena pandemi jadi kita terhambat untuk pelaksanaannya, kita bisa share, ambil video melalui TV Edukasi, kita unduh, untuk selanjutnya bisa kita share ke wali sebagai kegiatan parenting. Nah, ini yang saya tadi sampaikan menarik untuk anak usia dini nggih. Ini pengalaman karena anak saya sendiri yang baru usia 2,5 tahun, untuk mengoperasikan gadget itu tangannya itu sudah lincah banget sampai kalau orang
kok bisa ya, itu karena terbiasa lah dengan adanya edugame dari partner sumber belajarnya Rumah Belajar. Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk diberikan kepada putra-putrinya atau murid-muridnya supaya game yang dilakukan anak-anak bermanfaat, lebih bermakna, lebih mengandung pendidikan daripada mungkin game-game yang kita temui di aplikasi-aplikasi belum tentu baik, dan sebenarnya tidak negatif semuanya, tapi tidak tentu juga berefek baik bagi anak. Untuk mengakses edugame di Rumah Belajar, yang kita lakukan pertama adalah cari dan klik edugame di beranda. Jadi kita nanti begitu masuk beranda akan muncul seperti iklan itu kalau di TV berjalan gini. Ketika muncul edugame maka kita bisa klik di situ dan akan muncul daftar permainan. Di sini juga permainannya dari segi visual juga sangat menarik, tidak kalah dengan game-game yang ada di gadget yang bisa diunduh secara online. Di sini juga sangat menarik sekali. Daftar permainan di situ ada beragam dan banyak sekali. Untuk anak TK kita bisa milih game yang sesuai. Jadi di situ kita bisa memilih untuk yang sesuai, dan setelah kita pilih maka akan sebagai satu contoh saya mengambil di sini game menata bola, mulai dari ribuan, ratusan, puluhan satuan. Karena kita untuk anak usia dini maka kita pilihnya yang satuan. Jadi selain untuk anak-anak usia dini, game ini juga bisa dimanfaatkan untuk anak-anak jenjang pendidikan di atasnya. Misalnya untuk anak SD nanti bisa milih yang tingkat levelnya lebih sulit dengan mengambil pilihan yang di sini puluhan, ratusan atau ribuan. Karena kita di anak usia dini, anak TK, kita pilih yang satuan, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Ini kegiatannya anak mengambil bola dengan cara diklik dan digeser ke tempat yang sesuai dengan benar. Kalau di sini gamenya berikan tanda lebih besar dan lebih kecil. Selain ini ada kemarin juga banyak sekali misalnya mengurutkan angka dan lain-lain. Sangat menarik sekali jika kita berikan kepada anak didik kita atau kepada putra-putri kita di rumah. Yang selanjutnya pemanfaatan media radio edukasi. Radio edukasi juga sangat bagus sekali untuk pembelajaran anak didik kita. Caranya sama seperti tadi, ketika kita masuk beranda maka di scroll ke bawah akan muncul aplikasi radio edukasi. Kita tinggal klik di situ maka akan muncul pilih media, kita pilih yang audio PAUD, dan setelah kita klik maka akan muncul banyak sekali konten-konten audio yang bisa kita unduh atau kita dengarkan dengan anak didik kita, atau kita share ke wali murid supaya bisa dipakai belajar bersama putra-putri mereka di rumah. Yang terakhir yaitu pemanfaatan M-edukasi. Sama seperti yang sebelumnya, masuk ke beranda, pilih aplikasi M-edukasi, kita klik dan pilih konten teaching aids. Nanti diklik di situ maka akan muncul konten-konten dari M-edukasi. Banyak sekali di situ, ada lagu anak, ada film-film cerita dan lain sebagainya. Tergantung kitanya, kreativitas kita sebagai guru bagaimana mengambil media atau konten yang ada di rumah belajar untuk selanjutnya kita kembangkan ke anak didik kita, atau sebelum kita kembangkan ke anak didik kita bisa kita share ulang ke wali murid. Karena seperti kita ketahui kalau anak usia dini, anak TK khususnya, selama pandemi pembelajaran murni BDR, tidak bisa tatap muka sedikit pun. Jadi sebelum kita ke anak, lebih baik kalau kita share dulu ke wali murid bagaimana cara pemanfaatan dan penggunaannya untuk belajar bersama anak, baru nanti orang tua yang langsung mengajak anak untuk belajar di rumah. Demikian sedikit dari saya tentang fitur-fitur dan konten-konten yang ada di portal Rumah Belajar. Semoga meskipun sedikit bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf.
Saya cukupkan nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Sulis, monggo. Ya, terima kasih Bunda Sitiana Mariana atas pemaparan materinya, luar biasa. Pastinya Bapak Ibu semuanya ada yang diunek-unekkan, ada yang menjadi unek-unek untuk disampaikan, nanti monggo untuk siap-siap. Dan kita Masya Allah di layar saya melihat ada bintang tamu cantik juga ya. Astagfirullah, maaf Bu Erna tidak disapa. Saya saking fokusnya sampai nggak tahu kalau Bu Erna sudah rawuh di sini. Selamat siang Bu Erna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Siti, keren Bu Siti. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Assalamualaikum semua ibu-ibu yang cantik. Ada Bu Rita. Waalaikumsalam. Selamat bergabung Bu Erna. Ya, makasih. Tidak kabar. Assalamualaikum. Saya mau dilanjut Beneran ya, kalau ini artisnya yang beneran. Kita cuma jadi-jadian. Artisnya tiga di sini ya. Semuanya sama. Monggo dilanjut dulu. Baik. Ya, ya. Bunda, walaupun ini saya sering mengikuti menjadi penggemarnya Bu Erna di Facebook ya, selalu mengikuti Alhamdulillah. Bu Erna dan Bu Sulis ya. Oke, Bapak Ibu, tampaknya masih ada yang perlu disampaikan oleh Bunda Sulistia terkait dengan penggunaan portal Rumah Belajar. Monggo Bunda Sulistia, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, saya ini mau sharing untuk masukkan kita ke RPPM ya, karena kita mesti harus bagaimana nanti cara masuknya. Tapi ibu-ibu hebat di sini kan sudah banyak mentor-mentor hebat keren. Ini Bu Erna, ini semuanya NS dan IN, ada Bu Penilik juga, ada yang juara best practice 5 besar Poltikmas, jadinya sudah keren. Kita senggol aja nanti mereka sudah kreativitasnya luar biasa. Saya sharing sedikit untuk pemanfaatnya di RPPM ya. Ya. Nah, ini di sekolah kami terus terang sejak masa PJJ kami Bakti Insani menggunakan yang paling sering kita gunakan adalah media audio ya. Karena yang mungkin karena kita share itu lebih sedikit MB-nya atau apanya gitu, jadi memungkinkan orang tua untuk bisa menggunakannya. Mungkin akan saya lihatkan sebentar. Ini adalah kita mengambil media audionya. Semoga bisa terputar. Nah, bentar. Tangan di pinggang, tengok-tengok ke kiri. Itu anak-anak ya. Lambat ke kanan, rentangkan tangan. Jadi di sini dan diputar ke kiri ke kanan. melakukan gelaria ya. Kalau di TK kami, Bu Guru setel dulu video audionya, terus kita bergerak, Bu Guru bergerak, terus nanti anak-anak menirukan ya di rumah. Ini juga masih gelaria. Di tangan kananku, di tangan kiriku, ku luruskan ke depan, goyang kanan kiri kanan. Di tangan kananku, di tangan kiriku, ku satukan di depan dada, tepuk tangan sambil tertawa. Di tangan Itu sedikit pemanfaatan ya. Jadi ibu-ibu nanti selain gelaria banyak sekali di sana ada matahari. Matahari itu adalah tuntunan anak sehari-hari. Di sana ada etika-etika ya, etika mau makan, ada ceritanya. Terus ada prakteknya menyanyinya dengan iringannya. Itu anak-anak senang sekali. Jadi tidak usah download lewat YouTube, tapi di situ ada iringan terus anak-anak menyanyi di situ. Terus ada ceria. Ceria itu ada cerita anak berimajinasi ya. Kemarin juga di kelas Bu Aini itu nanti boleh mampir ke channel kami. Ada anak-anak kita saat Zoom menggunakan cerita Terdampar di Negeri Monster. Itu membiasakan anak-anak untuk makan sayur ya.
Anak-anak senang sekali. Itu adalah salah satu contoh pemanfaatan selama masa BDR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan lagi. Nah, ini bagaimana kita mencari tema-tema yang ada di rumah belajar itu kita masukkan ke RPPM. Tentu saja kita sudah punya tema ya Bu, apa saja tema-tema yang akan kita gunakan. Kita cari pemetaan di situ yang cocok judul-judulnya. Ini baru sedikit ya yang saya petakan, belum semuanya karena banyak sekali media yang ada di situ. Kalau mau dimasukkan semua itu full ya, bisa 1 semester itu ganti semua medianya. Nggak akan diulang-ulang, itu cukup gitu ya. Ini beberapa tema yang sudah saya petakan. Tema binatang itu ada gelaria, ada mapaut, ada ceria. Yang tema diri sendiri ada menari, 5 jari, ceria. Ini semuanya ada di media audio di rumah belajar. Oh iya, di sini ini kita tinggal memanfaatkan. Ini semua adalah karya teman hebat kita, Ibu Sri Widayani ya, dari TK Model, yang salah satu penulis dari media audio ini. Keren sekali ya Bu Bunda Yani, hari ini izin nggak bisa gabung. Ini adalah salah satu karya beliau. Saya ikut masuk gabung di media audio, tapi belum dimasukkan ke Rumble, masih tahap produksi ya. Saya masuk tahun 2019, belum selesai tahap produksinya. Itu kita petakan dulu, kita cari judul-judulnya dulu. Selanjutnya bagaimana kita masukkan ke RPPM. Karena kita BDR ya Bu, enak sekali, gurunya merdeka, nggak usah buat RPPH. Ya, kita tinggal masukkan aja apa tadi tema yang cocok. Kemarin ini saya tema kemerdekaan ya, di sana ada video, ada cerita tentang kemerdekaan. Terus ada program audionya juga, kita bisa masukkan ke dalam RPPM kita. Mungkin teman-teman yang lain bentuk RPPM-nya berbeda-beda ya, karena ini di TK saya seperti ini, jadi kita tinggal masukkan aja media yang ada di rumah belajar itu sebagai alat dan media yang kita gunakan. Untuk kegiatan yang lainnya kan tetap sama ya, mau kegiatan yang apapun yang kita berikan, tapi dengan media yang ada di rumah belajar menjadi sedikit variasi dan menyenangkan gitu ya. Kadang-kadang kan Bu Guru kalau mau cerita itu setiap seminggu sekali cerita juga ngos-ngosan ya, harus video, harus syuting, harus edit. Di rumah belajar kita tinggal cek download ya, paling ya kuota nanti minta bu kepala sekolah masing-masing. Jangan minta ke saya. Nanti sekolah bisa menyediakan ya, tinggal download, kita bisa share semuanya. Itu ya sangat menurut kami ya bisa membantu sekali. Mungkin nanti Ibu lebih bisa oprek lagi, mesti lebih kreatif lagi bagaimana cara memberikan kepada orang tua, ke anak juga ya. Ya, itu terima kasih. Kami sedikit sharingnya seperti ini. Semoga menambah wawasan ibu-ibu untuk menggunakan rumah belajar. Silahkan dioprek, sangat menarik sekali konten-kontennya. Ini baru yang saya gunakan adalah media audio, belum media yang lainnya ya yang kita gunakan ke wali kita yang terutama untuk UJJ ini. Karena itu tadi, karena kendala terlalu banyak MB-nya ya, kalau kita share ke WA itu belum bisa. Kalau besok pas tatap muka, oh senang sekali kita nge-game bareng-bareng sama anak-anak. Iya. Terima kasih Bu Sulis, itu tambahan sedikit dari saya bagaimana masukannya ke RPPM, dan hasilnya sudah dilihat sendiri ya anak-anak, alhamdulillah senang. Terima kasih. Terima kasih Bunda Sulistia atas tambahan ilmunya terkait dengan RPPM di masa BDR dengan pemanfaatan rumah belajar. Jadi dari materi tadi, pemanfaatan rumah belajar, kemudian pengenalan konten rumah belajar, kemudian pemanfaatan terhadap RPPM BDR, menjadi informasi yang saling melengkapi. Dan sebagai pengingat Bunda semua, Bapak Ibu, kita sudah masuk pukul 14.00 dan insya Allah kurang lebih jika dimungkinkan nanti 14.30 kita sudah
bisa berakhir, cuman kita sangat rugi jikalau kita sedang bertemu dengan Duta Rumah Belajar DIY, Bunda Erna ini, kemudian kita tidak berkenalan dan tidak menggali ilmu dari beliau. Untuk selanjutnya, sebelum nanti sesi tanya jawab, kita minta kerelaan dari Bunda Erna, DRB 2019 DIY, untuk membekali kami dengan ilmu-ilmu yang Bunda-bunda hebat miliki. Kepada Bunda Erna, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya dan undangannya ya ibu-ibu cantik semuanya di sini. Saya turut senang sekali bisa bergabung pada siang hari ini. Mohon maaf tadi terlambat masuk room karena ada rapat sebentar tadi habis ngawas PTS. Sepertinya sudah banyak disampaikan Bu Siti dan Bu Sulis gitu ya. Saya pribadi senang banget ketika ada teman-teman dari PAUD ini bisa lolos sampai level 4 di pembatik gitu ya. Harapan saya teman-teman yang belum ikut pembatik, ayo ikut gitu ya. Jadi DRB itu bonus dari Bapak Ibu ketika mengikuti pembatik gitu ya. Jadi impian boleh saja gitu ya, tetapi jangan sampai impiannya membuat kita terlena. Artinya nggak jadi DRB terus patah semangat. Tidak seperti itu. Teman-teman yang sudah melaju sampai level 4 ini, mereka juaranya semua teman-teman. Jadi ada Bu Sulis, Bu Siti, ini sangat luar biasa sekali. Berhubung saya ini alumni guru PAUD gitu, makanya saya turut berbangga sekali gitu. Wah, ada teman PAUD nih sekarang, ada apa di pembatik gitu ya. Jadi betul yang disampaikan Bu Siti dan Bu Sulis, silakan teman-teman eksplor sebanyak-banyaknya semua konten-konten yang ada di Rumah Belajar maupun dari channel atau rekanan dari Rumah Belajar. Nah, itu bisa teman-teman manfaatkan secara free gitu ya. Di sini saya tadi melihat sih ada nama juga, ini teman saya dulu penulis naskah juga, ketika di multimedia mungkin bisa berbagi ilmunya di situ. Saya lihat tadi ada Bu Anjar gitu. Beliau ini juga dulu rekan saya ketika menulis naskah di M-Edukasi, sudah di-upload di M-Edukasi, teman-teman. Jadi silakan dimanfaatkan juga itu ya. Kemarin saya colek Bu Sulis, ini loh dulu saya waktu nulis naskah di PAUD ini gitu. Tapi karena kontennya itu MKIT itu teaching aids ya. Jadi gurunya yang memanfaatkan gitu ya. Bisa untuk bercerita, saya bilang silakan di-download gitu. Boleh saya share screen sebentar, teman-teman? Mungkin nggak nyampe 5 menit ya? Iya, boleh Bunda. Oke, saya dikasih akses sebentar ya, buat bisa share screen. Sudah Bu Erna. Oke, siap. Ya, ini. Oke, sudah nampakkah teman-teman? Sudah Bunda. Sudah, ya. Jadi tadi yang disampaikan Bu Siti dan Bu Sulis itu memang betul apa yang akan disampaikan gitu, itu bisa teman-teman ambil dari Rumah Belajar ini. Nah, ini adalah alamat portalnya teman-teman. Nah, ini bisa diakses di HP juga bisa gitu ya, di App Store, kemudian di Play Store juga bisa. Tetapi teman-teman silakan gunakan laptopnya gitu ya. Kalau dalam keadaan tidak darurat, silakan akses di sini. Nah, ketika nanti misal tadi sudah dicontohkan ya bagaimana mau membuat akun dan sebagainya gitu ya. Nanti tinggal login aja, kemudian daftar, yang dipilih adalah Google. Jadi nanti yang menjadi akunnya teman-teman itu langsung lewat email teman-teman semua. Nanti kalau ada pertanyaan, Bu, saya sudah daftar, tetapi NUPTK tidak punya, atau mungkin NUPTK saya tidak bisa ke akses misalnya, silakan lewat yang umum. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan sih untuk umum sama yang guru, cuman kalau yang guru itu kan membedakan karena kita punya data gitu ya di Dapodik, sudah ada NUPTK dan sebagainya. Nah, misalnya belum punya NUPTK, boleh menggunakan NIK. Nah, ini bisa nanti teman-teman ceklik-ceklik semua ya, saya tidak akan menceklik-ceklikkan di sini gitu ya. Ini ada sumber belajar, tadi sudah betul yang disampaikan Bu Siti gitu ya. Banyak sekali di sini. Untuk yang TK enggak usah kelas mayanya digunakan untuk guru-gurunya saja untuk saling sharing. Kelas maya di sini itu ya seperti Google Classroom, mungkin kalau
putra-putrinya memanfaatkan Google Classroom atau menggunakan Microsoft Teams gitu ya, itu adalah kelas digital. Nah, di sini ada laboratorium Maya. Ini adalah praktek-praktek yang mungkin nanti teman-teman masih bisa cek gitu ya untuk pelajaran IPA dan matematika saja di sini. Jadi saya tidak akan membuka ini, nanti teman-teman yang akan membuka sendiri gitu ya. Tadi sudah ada penjelasannya lebih detail sekali dari Bu Siti. Nah, ketika di sini ada lihat selengkapnya, nah teman-teman bisa memanfaatkan ini. Ini bisa untuk tema tata surya, antariksa gitu ya. Ini bisa digunakan karena ini memang video asli yang di sini. Kemudian tadi EduGame ada di sini. Kemudian teman-teman kalau ingin mendapatkan sertifikat secara gratis atau pelatihan secara gratis dari rumah belajar, Bapak Ibu bisa di sini, daftar di sini. Di sini komplit nanti akan ada berbagai jenis pelatihan-pelatihan yang bisa Bapak Ibu ikutin gitu ya untuk mendapatkan sertifikat gitu. Kalau sertifikatnya itu tulisannya seminar kayak gitu biasanya tidak ada JP-nya Bapak Ibu. Tetapi kalau ada workshop kayak gitu atau menyatakan pelatihan gitu 2 hari, 3 hari itu pasti akan ada JP-nya. Seperti itu. Atau dari kegiatannya itu dari full dari pagi atau sampai malam itu biasa mendapatkan sertifikat yang ada JP-nya. Tetapi kalau hanya webinar, kemudian seminar itu tidak ada JP-nya. Kemudian yang Bapak Ibu boleh sekali untuk mengisi konten-konten yang ada di sini. Karya bahasa dan sastra, contohnya bikin puisi, kemudian bikin cerita pendek, itu bisa dikumpulkan di sini, di karya bahasa dan sastra. Nah, tadi akan saya tambahkan di sini tadi, di sini ada blognya Rumah Belajar, namanya Pena Rumah Belajar. Teman-teman juga bisa mengisi di situ, di Pena. Cuma tidak ada dimasuk di sini. Nanti akan buka lagi di sini, nanti tulis aja Pena gitu biasanya. Pena Rumah Belajar, nanti akan ada sendiri teman-teman. Jadi silakan misalnya habis aktivitas mengajar gitu ya, terus kemudian mau di-post di sini juga boleh, di blog Rumah Belajar. Ini namanya Pena Rumah Belajar. Ini saya kenalkan kalau teman-teman suka menulis dan sebagainya. Nah, seperti ini mungkin Bu Sulis atau nanti Bu Siti, teman-teman yang lainnya, hari ini saya mendapatkan sosialisasi loh tentang Rumah Belajar, terus tulis di sini boleh. Nah, nanti silakan daftar dulu, baru teman-teman masuk. Nah, di sini bisa, ini teman-teman yang PNS gitu ya, ketika bisa tembus di sini, katanya bisa diajukan untuk pengajuan gitu ya. Pengajuan apa namanya ya, tambahan nilai begitu katanya. Di sini bisa, apa ya, angka kredit ya? Ya, saya sertifikatnya banyak, tetapi nggak laku nih di saya. Jadi ini bisa nanti teman-teman dimanfaatkan untuk ini. Nah, saya akan balik lagi di sini. Nah, ini sumber belajar lainnya ini bisa teman-teman manfaatkan. Ini tinggal diceklik, ceklik. Ini ada di Radio Edukasi. Ini yang pusatnya ada di Sorowajan. Ini full audio. Ini yang M Edukasi. Ini berbasis multimedia. Ada mobile gitu ya, mobile edukasi. Jadi ketika di-download yang namanya M Edukasi atau ada mobile edukasi ini bisa anak-anak mainkan di HP. Terutama ini ya nanti pendampingan ke orang tua ya, teman-teman. Jadi disampaikannya ke orang tua kalau yang ini. Jadi orang tua yang akan mengakseskan gitu ya, mendownloadkan. Atau teman-teman yang memberikan linknya, nanti orang tua yang akan tinggal mendownload. Kemudian di sini adalah televisi edukasi. Di sini juga ada film-film pendidikan gitu ya, 4 sekawan itu gitu ya. Jadi bisa diakses di sini. Nah, partnernya yang mana lagi? Ini banyak lagi, nanti boleh teman-teman akses lagi gitu. Kadang kalau buka Rumah Belajar itu cuma sampai sininya aja. Sini. Tapi kadang orang jarang mau scroll down sampai ke sini. Nah, padahal di sini fiturnya banyak sekali. Nah, yang tadi saya sampaikan beberapa konten saya dengan Bu Anjar itu ada di sini. Tuh ya, nanti di sini ada konten lengkap. Nah, tempat kita itu ada di sini. Di sini ada mobile edukasi, teman-teman, itu bisa dimanfaatkan. Ini bisa di-download. Ini mainnya di HP. Jadi nanti silakan cari yang sesuai dengan temanya. Kalau misalnya untuk guru ya adanya di sini, teaching aids di sini. Nah, di sini.
Nah, ini juga bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Di-combine aja. Apakah nanti jadi anaknya yang bercerita gitu ya. Misalnya ini kan harusnya gurunya yang bercerita nih. Kasih saja videonya ke anaknya, gantian anaknya yang cerita, terus kemudian direkam. Itu juga bisa. Jadi sebenarnya kalau yang PAUD ini lebih kreatif ya gitu ya. Jadi saya jadi ingat lagi, wah aku pengen banget sih ngasih ini lagi ke anak-anak, cuman anak-anak saya kan sudah gede-gede gitu ya. Mohon maaf saya izin stop share. Ya, mungkin itu sedikit gambaran dari saya gitu ya untuk tadi yang sudah disampaikan Bu Siti dan Bu Sulis itu betul sekali. Mungkin nanti dikasih tahu juga ya Bu Sulis bagaimana sih cara mengambil link gitu ya. Salah satu linknya itu bisa langsung di-send-kan ke WA-nya orang tua itu bisa. Kemudian itu sebelum di-send ke orang tua jangan lupa disimpan di RPPM teman-teman semua jadi tahu bahwa ketika tema ini materi yang sudah diambil adalah ini gitu. Jadi di TK ini lebih berwarna ya. Kalau saya bilang lebih berwarna, lebih indah gitu ya. Jadi saya memang jadi kangen lagi nih dengan yang PAUD ini. Jadi ketika teman-teman PAUD, Bu mau berbagi di PAUD, saya senang banget karena rasa rindu terhadap anak-anak itu langsung muncul seperti itu. Jadi mungkin itu saja Bu Sulis yang bisa saya sampaikan karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti dan Bu Sulis begitu komplitnya gitu ya. Saya hanya mengajak aja buat teman-teman, ayo manfaatkan yang sudah ada. Jadi kalau teman-teman misalnya belum bisa membuat kayak gitu ya, gunakan dulu yang sudah ada, nanti sambil jalan pasti bisa membuat gitu ya. Bagaimana nanti teman-teman ini boleh kok membuat konten video pembelajaran yang kayak Bu Sulis buat gitu ya, kayak Bu Siti buat gitu, adain pelatihan lagi nggak apa-apa Bu Sulis gitu ya, ajak teman-temannya untuk bisa berbagi gitu lebih banyak gitu. Kalau misalnya Bu, kalau saya membuat multimedia pembelajaran interaktif gimana buat anak TK? Oh ya nggak apa-apa gitu. Jadi cuman kalau anak-anak TK tuh lebih senang ke visual ya biasanya ya, audio visual gitu. Jadi buat yang secara menarik mungkin gitu ya buat anak-anak. Mungkin itu aja Ibu dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat rumah belajar buat teman-teman guru PAUD itu ya di Jogja gitu dan di seluruh Indonesia gitu. Kebetulan yang menggunakan ini tidak hanya di Indonesia tetapi di sekolah Indonesia luar negeri juga ada gitu ya. Jadi terima kasih untuk waktunya. Tadi ada Bu Penilai juga ya. Selamat siang Ibu, Assalamualaikum gitu ya. Salam kenal dari saya gitu ya. Mungkin semoga bisa dipertemukan lagi dalam forum yang lain gitu. Jadi saya kasih jempol 2 buat Bu Siti dan Bu Sulis gitu ya untuk kegigihannya, jangan patah semangat gitu ya. Kita semua bersama-sama ingin memajukan pendidikan anak bangsa gitu ya melalui generasi dari PAUD gitu. Jadi jangan patah semangat ya ibu-ibu semua, tetap semangat selama belajar dari rumah gitu ya. Yang harus semangat adalah orang tuanya gitu ya, gurunya juga semakin tambah kenceng gitu ya tentunya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Erna. Tapi sebenarnya jikalau Bunda Erna 30 menit lagi untuk membersamai kita kayaknya asik ya. Ceritanya masih panjang kayaknya. Boleh kalau ada waktunya. Saya kasihan bunda-bunda semua nanti kalau waktunya kurang atau saya yang kelebihan kayak gitu ya. Jadi saya pengen memancing aja buat teman-teman. Silakan buka portalnya dulu baru bisa dieksplor. Kalau saya yang membukakan kayaknya kurang afdol ya, kurang asik kayak gitu, enggak kurang ini. Jadi nanti misalnya kalau ada kesulitan atau apa gitu. Silakan hubungin saya juga bisa ya, Bu Sulis dan yang lainnya gitu. Kalau mau mengisi konten, kemarin Bu Sulis juga bilang, sudah ngisi konten loh Bu, kok belum di-approve? Iya, karena yang memasukkan konten memang ribuan gitu ya. Kemudian konten-konten itu dikaji oleh beberapa pengkaji gitu ya. Ada pengkaji materi maupun pengkaji media. Biasanya kalau saya dapat jatah SMP, saya akan mengkaji dulu sesuai mapel saya SMP, saya oke, baru saya setorkan ke pengkaji media.
Kalau pengkaji medianya oke, berarti langsung lolos. Tetapi kalau dari pengkaji medianya belum oke, pasti akan ada note di situ untuk revisi atau mengganti apanya, pasti ada di situ. Jadi selamat berkarya ya teman-teman semua. Jadi jangan minder kok cuman PAUD loh katanya. Jangan seperti itu. Sekarang itu guru PAUD lagi moncer loh ini. Kemana-mana benderanya guru PAUD kayak gitu. Jadi jangan kalah, pokoknya tetap semangat, mau PAUD, mau SD, SMP, SMA gitu, semua adalah kembali ke pribadinya masing-masing ya Bapak Ibu. Karena sumber kreativitas juga ada dalam diri kita masing-masing. Semakin banyak kreativitas tidak akan menuntut bahwa kita tuh guru PAUD atau kita guru SD, guru SMP itu tidak ada batasannya. Gitu. Saya malah berpikir dan berprinsip semoga malah dari tangan ibu-ibu semua generasi anak di sekarang ini ya di era COVID ini itu malah anak-anak lebih mandiri lagi gitu dalam belajar gitu ya. Jadi memang orang tuanya yang kita gandeng sekarang, orang tuanya jadi ikut belajar lagi gitu. Jadi ketika nanti teman-teman sudah misalnya kehabisan konten dan sebagainya, silakan manfaatkan rumah belajar ini seluas-luasnya. Jadi memang betul rumah belajar itu punya 3 balai gitu ya di Indonesia, ada 3, di Jogja 1 itu di BPMR berupa radio edukasi tadi, kemudian di Surabaya itu televisi, bisa diakses juga di televisi edukasi, kemudian yang ketiga adalah di BPM di Semarang dari Balai Multimedia Pendidikan. Ini saya sambil membaca ada pertanyaan ini. Saya sampai sekarang nggak bisa masuk ke portal rumah belajar, padahal saya lancar. Nggak bisa masuknya karena loginnya atau karena gimana nih? Ini mumpung saya ada di sini. Ayo Bu Nur Hidayati, silakan. Bu Nur ini lolos level 3 loh Bu. Ada Bu Dia sama Bu level 3 lolos. Oh gitu ya, udah sampai level 3 ya? Kita TK Dambang. Ayo Bu Nur Hidayati. Mana suara anunya? Bu Nur. Halo, Bu Nur Hidayati. Dari Bantul. Nggak nyambung ya? Masih off ya. Oke, kalau misalnya sudah daftar. Oh iya, alhamdulillah. Oh iya. Ada 3 dari Bantul yang lolos, Bu. Ya. Keren-keren, alhamdulillah ya. Ikut seneng saya Bu, jujur saya dari kemarin. Iya. Iya Bu, kalau nggak bisa masuk, sudah daftar, tapi NUPTK sudah terdaftar. Sudah pernah riset password, Bu? Sudah. Ada notifnya di email? Notifnya nggak bisa kedetek ya? Notifnya nggak bisa kedetek. Nah, itu ketika kita klik lupa password, itu hanya 30 detik, Bu, untuk ke emailnya. Jadi setelah itu hilang. Jadi ketika mau reset password, email kita sudah kondisi on dulu. Karena itu cepat sekali. Ya, saya sudah 5 kali Bu reset. Besok saya coba lagi. Ya, nanti kalau nggak bisa, boleh daftar lagi, tapi tidak dengan menggunakan NUPTK, gunakan nomor NIK boleh. Atau sementara gunakan angka 1 dulu gitu ya, nanti di profil kita itu bisa diedit. Iya. Gitu. Ya, oke. Makasih, besok saya coba lagi. Inci Bu Nur, namanya sama mas saya yang depan. Iya, ada lagi nggak Bu mumpung saya di sini? Ini mau daftar dengan 2 akun, bisa kan sebagai guru, sebagai murid, akunnya berbeda bisa ya Bu Erna? Bisa. Akun sebagai guru, akun sebagai murid, bisa. Jadi Bu Susma tadi cara share pemanfaatan rumah belajar tadi sudah saya share ya Bunda Susma. Nanti tinggal diklik aja, yang penting diingat aja alamatnya belajar.kemdikbud.go.id. Misalnya kita akses menggunakan HP pun juga bisa ya, nggak harus misalnya mau langsung install di
Play Store atau App Store boleh. Kalau misalnya kita mau lewat Google Chrome gitu ya, itu juga boleh, tulis aja belajar.kemdikbud.go.id. Punya saya itu saya bintang di sini di HP. Di browser saya centang, kemudian saya juga download di App Store. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, Bu, saya sudah download tuh di Play Store atau App Store gitu. Kok tampilannya seperti ini? Kayak gitu misalnya ya. Itu karena masalah jaringan. Kalau di tempat saya juga aman-aman saja gitu kan. Nah, yang kedua, seperti ini berarti ini jaringannya aman. Nah, dia komplit seperti ini ya teman-teman. Oke. Sorry, kepencet. Kemudian untuk yang kedua, televisi edukasi juga bisa diinstal di Play Store juga. Jadi tempat saya ini HP-nya full seperti ini. Ini ada televisi edukasi juga ketika kita klik. Nah, ya ini televisi edukasinya juga sudah muncul di sini. Nah, suara edukasi juga bisa di-upload di podcast ya. Di Spotify itu juga sudah ada. Radio edukasi juga sudah ada. Nah, komplit di sini teman-teman. Jadi HP-nya bisa buat berselancar lagi gitu ya. Nggak cuma buat WA-an katanya gitu ya, tapi manfaatkan sebanyak-banyaknya. Jadi itu kalau di televisi edukasi ada 2 gitu ya fiturnya, ada yang live kemudian ada VOD. VOD itu video on demand, itu yang memang sudah ada, kita tinggal memanfaatkan saja. Nah, nanti tinggal dioprek tuh. Kalau murid-murid saya di SMP itu seneng. Jadi saya link-an gitu. Di kelas-kelas juga sudah saya kasih channel-channelnya ya untuk rumah belajar. Jadi gampang untuk memberikan dan ruang kepada mereka untuk berselancar gitu. Hasilnya seperti apa? Hasilnya dituangkan di blognya masing-masing. Ya kalau anak SMP udah bisa seperti itu ya Bu. Kalau anak TK kan baru latihan baca gitu ya. Mungkin yang TKB mungkin sambil direkam. Setelah kamu tadi lihat ini, yang kamu ceritakan apa? Mungkin menceritakan kembali atau apa. Nah itu juga bisa dilakukan. Katanya sih tidak harus selalu berbentuk karya nyata buatan tangan gitu ya. Nah mungkin dengan suara kayak gitu dari anak-anak itu bisa dilakukan atau dicoba. Mungkin itu sih Bu Sulis dari saya karena 14 lebih 22 menit gitu. Iya. Atau ada lagi? Ya, monggo Bunda-bunda, Bapak yang ada pertanyaan mumpung kita ada bintang tamu di sini. Masih ada waktu sekitar 10 menit kita. Oh, ada Bapaknya juga kah? Ada Pak Tanto. Halo. Assalamualaikum Pak. Sudah kayaknya. Nggak ada, iya. Ya teman-teman, ada yang sudah bisa install rumah belajar di gadgetnya? Bu Evi, Bu Ika, Bu Mami Ika, Bu Sulis bisa belum? Sekarang diinstal Bu Sulis. Coba diinstal, coba buka Play Store ya ibu-ibu. Buka Play Store terus ketik rumah belajar, kita install. Ayo, cukup Bu Sulis. Ya, semoga semuanya cukup. Bu Nur kan udah ya di lewat Play Store Bu Nur. Semoga cukup. Ini dia. Bu Anjar, Bu Saryanti mana HP baru loh. Karena memang ininya agak tinggi gitu ya, agak besar berapa gitu. Ya? Jadi space-nya bisa ada ya Bu Sulis ya. Iya. Cukup nggak Bu Nur? Bu Saryanti cukup, Bu Saryanti ayo install rumah belajar. Baru muter. Oh, baru muter. Bu Ika sudah tuh Bu Ika. Bu Sulis, kalau sudah nanti boleh foto bersama di sini. Oh ya, siap.
Bu Ika mana rumah belajarnya Ya. Bu Ika? Kalau Ini sudah yang kayak seperti gini. ini, ya ini berarti sudah bisa terinstal. Iya. Oh, Rumah belajarnya yang gambar Ya. anu ya. Nanti dia akan saya kecilin dulu ini ya, biar nggak terlalu terang. Nih, Nah. seperti ini ya, betul Bu Nah, Ika. seperti ini. Oke. enggak kuat. Sip. Kita tunggu dulu. Bu Farida, cukup nggak Bu Farida? HP-nya udah penuh. HP-nya udah penuh. Nggak apa-apa. Bu Nur Izah cukup, ayo. Bu Rita, Bu Ketua, ayo Bu Ketua ini juga harus pakai rumah belajar ini. Saya udah pakai. Bentar Oh, ya, udah saya pakai share ya. screen ya. Terus share screen. Enggak, kita foto bersama Bu Alhamdulillah. Rita. Nanti kita foto bersama ya Bu Rita. Oke. Oh, sambil bawa ini ya. Saya pakai HP nih ininya. Oh gitu Zoom-nya ya. saya pakai HP. Jadi gimana? Zoom-nya diminimize. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Handphone baru. Nah, gini. Ini mungkin dikecilin apa namanya pencahayaannya ya supaya lebih terang. Nah seperti ini. Kalau keterangan nanti nggak ketak ya. Oh iya. Iya. coba. Nah ini bisa nanti teman-teman sampaikan ke orang tua gitu ya, ke wali murid kalau bisa memanfaatkan rumah belajar yang Oke, sudah. Mana Bu Saryanti? Kita foto bersama ya. Bu Anjar bisa belum? Ini belum. Bu Anjar gak usah malu sama saya loh Bu Anjar. Teman Saya terbaik tuh, saya ini. Karena Bu Anjar yang kenalin saya sama Bu Erna. Oh gitu ya. Kata Bu Anjar, Bu Sulis doya baik, orangnya baik kok. Wah siap. Saya kalau suruh ngejar siap. Akhirnya aku canda dia dengan kata ku raih Bu Erna dengan bismillah. Makasih ya dibilang baik Bu Anjar. Pokoknya ora pelit kok. Komen lah apa sih duwe lah kayak gitu Bu Erna. Wah. Ternyata emang baik kok. Emang baik. Bu Farida boleh laptopnya dikeliatin Bu Farida. Bentar. Saya pakai komputer ini. Ya, sip. Baru. Nah, Bu Anjar udah berhasil. Karena Bu Anjar kok nggak kelihatan. Baru muter Bu Anjar. Bu Sulis di foto Bu Sulis. Ya, oke, Bu Sulis kok hilang ininya. Ceklik anteng ya, nggak bisa anteng aku. Ya. Sulis hilang tuh itunya gambarnya. Ini oke. Bentar. Bunda Sulistia minta tolong bantu. Saya foto ya. Ya. Ini saya bantu foto ini. Aku belum difoto. Oh iya, Bu Nurhid, Bu Eti, Bu Dwi Sutarti, Pak Tanto, Bu Ya, Muslim. 1, 2, 3. Terima kasih udah install rumah belajar. Satu-satu ya. Satu-satu ya, saya pin video dari Bu Sulis. Kak screenshot satu-satu. Bu Sulis Setiawati. Ceklik. Oke. Nunut di grup NSIN. Terus saya ke Bu Mami ya. Bu Mami Ika siap. Cantik wajahnya. Laboratorium Maya. Ya, sip. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih. Terus apa lagi nih? Bu Nur Hidayati ya. Ayo. Oke, Bu Nur. Makasih. Dan komplit. Siapa lagi yang sudah berhasil? Bu Saryanti, Bu Saryanti. Ayo Bu Saryanti. Cantik dong. Naikin dikit HP-nya Bu, naikin dikit. Nah, sip. Hihi, Bu manis. Saryanti, Bu Nur Iza, Bunda juga udah tuh. Oke, manis sekali. Ulang Bu Saryanti hasilnya. Sip. 1, 2, 3. Dah.
Bu Nur Iza, Bun. Yuk, Bu Nur Iza ya. Ya. Oke. Dinaikkan dikit, Bu, HP-nya, Bu. Dinaikkan dikit. Nah, cantik. Oke, terima kasih. Apa lagi yang sudah? Bu Evi, udah belum? Sudah. Bayu, ini Bayu. Ya, Bu Rita, mana Bu Rita? Bu Farida. Bu Rita, mantap ketua ikatan kita. Bu Farida, Bu Sulis. Oke, Bu Rita, cheese. Makasih Bu Rita. Oke. Bu Farida, Bu Sulis selanjutnya. Ya, siap. Tukang foto. Ini butuh kelihayan ini moto sisrat. Mana Bu Farida ya? Kayak tak carinya harus dipin dulu. Bu Farida. Saya izin live yang ini ya. Oke ya, makasih. Bu Rita ya. Oke. Nanti Bu Farida. Farida kok nggak ada? Hilang. Udah, terima kasih. Ya. Udah cukup. Iya. Oke, Bu Sulis. Halo, Bu Sulis? Ya. 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 Sudah semuanya, Bunda? Udah. Foto bersama juga sudah ya? Ya. Ampun. Ya. Oke. Bunda, Bapak, Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.31, sudah ada agenda-agenda selanjutnya yang menunggu Bapak Ibu, dan pada kesempatan kali ini, luar biasa pertemuan ini merupakan pertemuan yang sebenarnya kita rindukan, tapi nggak tahu siapa yang harus memulai gitu ya, kalau nggak ada yang provokatornya gitu ya untuk mengajak-ajak. Tapi alhamdulillah luar biasa. Sebenarnya di grup kita regional Yogyakarta NSIN itu adalah orang-orang yang hebat-hebat semuanya, orang-orang yang banyak sekali ilmu yang bisa diimbaskan, yang bisa ditularkan kepada rekan-rekannya di grup kita ini. Tapi mungkin karena banyaknya agenda masing ya, sehingga mungkin untuk selanjutnya pengurus regional DIY perlu untuk semakin merapatkan barisan untuk merencanakan pengimbasan dari ilmu bunda-bunda hebat semuanya di sini, Bapak Ibu hebat semuanya. Ada Bu Anjar, ada Bu Nur Iza, ada Bu Jui, ada Pak Tanto, dan semuanya ya. Oke, karena sudah waktu semakin bergulir, sahabat NSI NTK yang berbahagia, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Bunda-Bunda narasumber, bintang tamu juga, dan juga ada tamu spesial kita dari Bandung juga, Bunda Rita. Terima kasih semuanya atas kebersamaan 2 jam ini. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan tadi, apa yang sudah diberikan ilmunya kepada kita tadi menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semuanya, dan menambah wawasan bagi kita semuanya untuk lebih termotivasi dalam pemanfaatan TIK, khususnya rumah belajar. Akhir kata, saya Sulistiawati IN Bantul selaku moderator bersama tim yang bertugas mohon undur diri sampai berjumpa kembali di agenda berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat sore dan salam sehat, salam sejahtera, selalu bahagia untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu semuanya, Bu Sulis, Bu Siti, yang lain. Bu Rita. Ditunggu di Jogja. Mudah-mudahan cepat berlalu ini COVID ya. Amin. Saya izin live ya. Iya, monggo. Bunda. Semuanya. Bayu Sulis, ada yang mau disampaikan lagi atau sudah? Sudah kayaknya Bu Rita.